Saudara mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi hari ini diperiksa tim Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pemeriksaan terkait kasus ekspor minyak goreng. M. Lutfi tiba di gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu pagi. Lutfi diperiksa terkait posisinya sebagai Menteri Perdagangan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas izin ekspor CPO selama periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Yang terbaru, Kejaksaan Agung memeriksa 3 saksi dari Kementerian Perdagangan terkait kasus ini. Ketiganya merupakan pejabat di Direktorat Perdagangan Luar Negeri. Sementara April lalu, penyidik menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Indra Sari Wisnuwardana sebagai tersangka utama. Hingga kini total ada 5 tersangka dalam kasus pemberian izin ekspor kelapa sawit. Soal pemeriksaan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Kejaksaan Agung, update-nya akan kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, selamat siang. Jadi apa saja yang mau digali penyidik dari Muhammad Lutfi pada hari ini? Selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Yang menjadi materi pastinya adalah bagaimana tim penyidik dari Kejaksaan Agung ini memeriksa peran dari M. Lutfi, ex-Menteri Perdagangan sebagai Menteri Perdagangan ketika kelangkaan dan juga mahalnya minyak goreng di dalam negeri ini selama periode 2021 kemarin. Kapasitasnya sebagai saksi pemanggilan hari ini oleh tim penyidik Kejaksaan Agung, tetapi yang bisa dipastikan bahwa ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas izin ekspor produk-produk CPO dan juga turunannya. Walaupun kemudian memang belum diketahui apa saja yang akan ditanyakan oleh tim penyidik, tetapi yang bisa dipastikan bahwa dalam hal ini Menteri Perdagangan atau maksud saya ex-Menteri Perdagangan M. Lutfi diperiksa sebagai kapasitasnya ketika itu sebagai Menteri Perdagangan. Karena dalam kasus ini sendiri Kejaksaan Agung ini sudah menyoroti kasus ekspor CPO dan juga produk turunannya ini sejak periode Januari 2021 sampai Maret 2022. Artinya di situ ketika M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan sedang menjabat terhitung pada Desember 2020 lalu. Tadi tepatnya M. Lutfi menjanjikan akan memberikan pernyataan setelah proses pemeriksaan ini selesai, tetapi baru pukul 9 pagi tadi dia masuk, artinya sudah lebih dari 2 jam pemeriksaan dilakukan dan sesuai dengan konferensi pers yang pernah disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini menyebutkan bahwa memang ada potensi pemanggilan terhadap Menteri Perdagangan kala itu yaitu M. Lutfi untuk kemudian mencari tahu apa saja perannya sebagai menteri ketika proses pemberian izin ekspor ini dilakukan. Karena kalau sesuai dengan peraturannya bahwa Menteri Perdagangan ini mengetahui begitu atau paling tidak memberikan notifikasi atau tahu bagaimana proses izin ekspor ini dilakukan, karena berdasarkan keterangan atau pendalaman dari pihak Kejaksaan Agung bahwa penetapan yang dilakukan atau penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Dirjen Perdagangan Luar Negeri ini terkait dengan pemberian izin atau pemberian fasilitas izin ekspor terhadap CPO. Padahal ketika itu pemenuhan produksi untuk domestik sendiri di 3 perusahaan yang kemudian terlibat dalam kasus ini tidak memenuhi DMO yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, sehingga hal ini yang kemudian dicurigai oleh pihak Kejaksaan Agung ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan besar terkait dengan ekspor yang dilakukan terhadap CPO dan juga produk turunannya. Pak Skalis. Oke, jadi kita nantikan bagaimana nanti yang diperiksa apa saja yang diperiksa pada hari ini di Kejaksaan Agung. Tapi apakah selain mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi ada lagi kah yang diperiksa pada hari ini? Ya, sejauh ini memang hari ini yang diperiksa
informasi yang kami dapatkan baru mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi. Kalau yang terbaru kemarin, tepatnya 21 Juni 2022, Kejaksaan Agung ini memanggil setidaknya 3 pejabat dari Kementerian Perdagangan, tepatnya dari Direktorat Perdagangan Luar Negeri. Mereka sama-sama diperiksa sebagai kapasitasnya sebagai saksi, karena dalam hal ini pemanggilan sejumlah saksi ini dilakukan untuk melengkapi pemberkasan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung untuk kemudian melakukan langkah lanjutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin ekspor barang CPO dan juga produk turunannya. Tetapi yang kemudian menjadi perhatian publik adalah bagaimana M. Lutfi sebagai ex-Menteri Perdagangan ini tepat sekali seminggu setelah reshuffle dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ia kemudian menjadi saksi pemanggilan dari Kejaksaan Agung, karena memang wacana untuk pemanggilan M. Lutfi ini dilakukan sejak kasus ini kemudian mencuat di publik, tepatnya oleh Kejaksaan Agung pada sekitar bulan April 2022 lalu. Kemudian Menteri Perdagangan M. Lutfi sendiri kala itu menyebutkan ada peran dari mafia minyak goreng yang kemudian membuat kelangkaan dan juga mahalnya harga minyak goreng ini terjadi di dalam negeri. Tetapi yang menjadi menarik kembali, Paskalis dan juga saudara, bahwa Menteri Perdagangan baru Zulkifli Hasan ini menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya mafia minyak goreng itu sendiri, sehingga perbedaan pendapat ini yang kemudian juga menjadi materi pendalaman oleh pihak tim penyidik Kejaksaan Agung. Paskalis. Baik, terima kasih Alfania Rizky melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.